semuanya, teman-teman podcast. Selamat pagi. Di sini saya Mita Wijianti sebagai host pada podcast kali ini akan terlebih dahulu memperkenalkan narasumber kita yang hebat-hebat nih. Yang pertama ada Kakak Citra nih. Halo Kakak Citra. Halo Mita. Ya, dan ada selanjutnya nih, ada yang hebat juga nih, ada Kak Valia. Halo Kak Valia. Halo Mita. Nah iya, kan kita di sini mau bahas tentang pengalaman selama belajar online ya. Nah bersama dengan narasumber-narasumber kita yang hebat ini, kan kita udah lama kan kita belajar online. Kira-kira berapa lama ya kita? Ada 2 tahun ya kita udah belajar online kayak gini. Nah pasti teman-teman narasumber, saya sendiri juga pasti punya pengalaman yang banyak nih tentang apa sih manisnya, pahitnya, dan ya semua hal yang menarik tentang belajar online. Nah, dari itu saya ingin bertanya kepada teman-teman narasumber. Yang pertama mungkin kepada Kak Citra dulu ya. Kira-kira kekurangan sama kelebihan selama belajar online itu apa sih Kak buat Kak Citra? Iya Mita, jadi kalau kekurangan untuk belajar online menurut aku itu yang pertama ada baterai HP sering lowbat ya kan. Biasanya nih pas presentasi sering banget tuh karena presentasinya kelamaan jadi baterai HP kita mudah lowbat ya kan. Terus kurangnya juga interaksi nih antara kita selaku murid atau mahasiswa dengan guru atau dosen gitu. Baik itu antara kita dengan dosen atau antara kita dengan teman kita. Jadi kurang interaktif gitu pembelajarannya. Lalu yang selanjutnya butuh biaya juga nih untuk kuota-kuota. Jadi banyak beberapa orang yang nggak pakai wifi kan. Jadi ya lumayan dong kalau misalnya seminggu itu harus bayar berapa ya kan. Lalu ada lagi nih, kurangnya sopan santun. Kurang sopan santun ini maksudnya ini kayak pas kita presentasi, sebagian teman-teman kita ada yang audionya dinyalain, terus lupa mematikan. Lalu ada juga yang kameranya tidak dinyalakan gitu kan. Jadi serasanya kayak kurang ini ya, kurang apa? Menghargai gitu teman-teman yang lagi presentasi. Terus banyak juga nih materi yang kurang paham pas lagi dipresentasiin gitu. Kayak misalnya pembelajaran ini nih tentang matematika atau statistik. Wah, itu kan udah pusing banget kan. Udah mah secara online, terus kita makin nggak paham juga kan. Itu aja sih, Mita. Nah iya tuh benar, Mita juga sering ngalamin kayak gitu. Nah terus kalau menurut Kak Valia nih apa nih kira-kira kelebihan sama kekurangannya? Kalau dari aku hampir sama yang Kak Citra, cuman di sini aku paling yang aku alamin itu pemahaman yang aku rasa banget. Aku kurang bisa mengerti materi yang dikasih sama dosen. Segitu aja sih. Oh iya ya, Mita juga kurang ngerti sih sama kalau kayak gitu. Nah untuk yang selanjutnya nih ya, kira-kira ada nggak sih pengalaman unik gitu selama teman-teman narasumber ini belajar online? Mungkin dari Kak Valdia dulu, adakah yang unik? Kalau pengalaman unik saat belajar selama online ini ya yang udah aku alamin itu pas presentasi, dosen-dosen kan suka ngasih tugas akhir tuh ya, tugas presentasi. Nah, saat presentasi itu suka terkendala sinyal, tiba-tiba mati, bisa juga dari laptopnya yang tiba-tiba mati. Tapi untungnya dosennya eh, mengerti gitu sama keadaan yang kayak gitu. Itu sih pengalaman unik yang aku alamin. Kalau Kak Citra nih apa nih kira-kira? Kalau aku sih eh, ketiduran saat belajar online. Jadi sering banget karena mungkin entah itu materinya terlalu ngebosenin atau pembawaannya yang terlalu ngebosenin. Terus udah gitu materinya yang apa ya yang sulit dipahami gitu kan. Jadi hawanya itu berasa pengen banget tidur dan sering banget kejadian tidur saat lagi
dijelasin materi gitu. Dari awal sampai akhir, sampai ketinggalan informasi, ketinggalan absen. Wah, itu parah banget sih kalau menurut aku. Jadi itu aja sih, Kak. Kalau untuk Iya pengalaman. sih. Mita juga kadang sih suka ketiduran ya, manusiawi ya namanya. Nah, untuk yang terakhir nih, Mita mau tanya, kalau misalnya emang udah normal nih, kira-kira kalau bisa milih, teman-teman narasumber ini mau pilih tetap belajar online atau offline kayak gitu. Coba Kak Citra dulu nih, kira-kira mau online atau offline? Boleh, jadi aku dulu nih ya. Nah, kalau menurut aku lebih setuju pembelajaran online sih. Ya, dari yang tadi aku jelasin, kekurangannya itu, sebetulnya pembelajaran online ini pun bisa dilakukan di mana aja. Kayak misalnya pas dosen menjelaskan, terus materinya bisa kita unduh, terus kita bisa baca-baca ulang, ya kan? Terus pas kita lagi ada benar-benar kegiatan yang urgent, yang benar-benar nggak bisa ditinggalin, nah kita bisa nge-record gitu kan. Jadi ada catatan gitu loh, catatan atau bukti dokumentasi yang bisa kita putar pas nanti pas hari-hari selanjutnya gitu. Jadi kalau aku sih lebih memilih belajar online. Iya sih, kadang kita bisa kayak kerja ngapain sambil online kayak gitu kan. Nah, untuk Kak Valia nih gimana nih? Aku pribadi lebih milih offline karena gaya belajar aku itu perlu interaksi sama orang lain. Misal kalau aku nggak ngerti sama materi A, aku bakal nanya sama temen aku gitu, yang lebih paham, yang sudah paham materi tersebut. Gitu sih kalau aku pribadi. Iya sih, bener banget. Kita juga perlu kumpul-kumpul kan sama teman-teman kita, pasti pada kangen kan gimana kita belajar online dulu. Ya mungkin pembahasannya segitu aja ya dari saya host sendiri dan teman-teman narasumber. Ah, terima kasih kepada Kak Valia dan Kak Citra yang bersedia menjadi narasumber. Dan Iya, mungkin ya terima kasih. Dan mungkin sekian dari podcast kali ini. Kurang lebihnya dan kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Sekian dari host. Sekian.